Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Setelah kalian mengikuti MPLS selama 1 minggu, sekarang saatnya kita memulai kembali belajar di kelas 7 ya. Ibu ucapkan selamat kepada kalian karena sudah berhasil lulus dari kelas 6 SD telah menempuh ujian kelas 6 SD dan sudah lulus, dan kalian juga patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kalian sudah bisa diterima di SMP Negeri 2 Dayakolot ya. Kalian wajib bersyukur karena tidak mudah untuk bisa diterima di SMP Negeri 2 Dayakolot. Oke anak-anak, kita lanjutkan kembali ya. Sesi berikutnya adalah sesi perkenalan. Kalian juga nanti memperkenalkan diri melalui WA Group ya. Perkenalkan diri, namanya siapa, rumahnya di mana. Nanti di tugas-tugas pertama, kalian harus mencantumkan nama dan alamat kalian ya. Nah, ini sedikit perkenalan dari Ibu. Nama Ibu adalah Liena Marliana Sabaria. Alamat Ibu di Rancamanyar dan Ibu mengajar PPKN. Dan hobi Ibu adalah membaca. Nah, ini adalah foto Ibu. Ibu di foto ini di lokasi SMP Negeri 2 Dayakolot. Kebetulan ini lokasinya di jajaran ruangan kelas 8 SMP Negeri 2. Ya, jika kalian belum pernah ke sekolah karena harus daring, ya Ibu perlihatkan ini adalah ruangan kelas 8 SMP Negeri 2 Dayakolot. Kita lanjutkan lagi ya anak-anak. Ya, anak-anak, kalian pasti waktu di SD juga belajar PPKN ya. PPKN itu singkatan dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, berbeda dengan di SD, jika di SD belajar itu satu guru itu bisa mengajar beberapa pelajaran ya. Kalau di SMP untuk satu mata pelajaran itu diajarkan oleh satu guru sehingga akan terasa berbeda pembelajarannya. Nah, meskipun kalian sudah belajar PPKN di SD dan sudah belajar mengenai proses mungkin ya mengenai Pancasila, tapi itu di SMP akan diulang kembali tentang Pancasila itu apa, tapi dengan materi yang berbeda. Tapi dasarnya ya kita belajar tentang Pancasila. Nah, perlu kalian ketahui, kalian belajar PPKN di kelas 7 ini tujuannya atau yang harus kalian kuasai adalah pertama, ini tulisan yang ada di sini kompetensi dasar, artinya kompetensi yang harus kalian kuasai, yang harus kalian bisa gitu ya. Yang pertama adalah kalian harus bisa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara. Yang kedua, kalian harus bisa mengembangkan sikap bertanggung jawab ya dan berkomitmen sebagai warga negara Indonesia seperti yang diteladankan oleh para pendiri negara. Artinya kalian harus bisa meneladani sifat-sifat atau sikap-sikap para pendiri negara kita ya. Terus yang ketiga, kalian harus bisa menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Terus kalian juga harus bisa menyajikan hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, keempat hal inilah yang harus kalian kuasai dan keempat hal inilah yang nanti akan mendapatkan penilaian dari Ibu. Ya, jadi kalian harus betul-betul memahami kompetensi dasar apa yang harus kalian bisa atau yang harus kalian bisa dilakukan, bisa dilaksanakan dan bisa ditunjukkan. Ya.
Ya, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari materi tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian mempelajari tentang proses perumusan Pancasila melalui studi dokumen, kajian pustaka, ataupun kalian menyimak video yang dari Ibu, maka hasil yang diharapkan adalah kalian bisa menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ketika kalian mempelajari proses perumusan Pancasila. Kalian bisa bertanggung jawab, kalian bisa menelaah pembentukan BPUPKI, memperjelas alasan pembentukan BPUPKI itu apa sih dalam proses perumusan dasar negara, lalu memperjelas tugas. Jadi pembentukan BPUPKI itu seperti apa, tugas BPUPKI itu seperti apa, dan kalian bisa membuat laporan rekonstruksi pembentukan BPUPKI dalam merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka. Nah, keenam tujuan pembelajaran ini tidak harus hari ini semuanya diselesaikan ya, tapi mungkin kalian untuk hari ini bisa menelaah pembentukan BPUPKI karena untuk bab ini akan diselesaikan dalam 2-3 kali pertemuan ya. Kita lanjutkan kembali. Ya, sekarang materinya apa saja sih yang akan disampaikan? Karena kalian belum mendapatkan buku paket ya, karena masih PPKM. Mungkin nanti akan ada penjadwalan untuk pengambilan buku paket PPKM ya. Jadi akan Ibu sampaikan di sini materi atau peta kompetensi materi yang akan dibahas selama 3-4 kali pertemuan. Yang pertama adalah materi tentang menelusuri proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu nanti ada materi tentang merekonstruksi pembentukan BPUPKI, lalu merekonstruksi perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu menunjukkan peran PPKI dalam penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Itu apa sih perannya? PPKI dan BPUPKI itu berbeda. Nanti dijelaskan ya. Lalu kalian harus bisa nanti yang terkait dengan materi ini adalah menunjukkan nilai semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ini adalah materi-materi yang akan dibahas, diawali dari menelusuri proses perumusan Pancasila terlebih dahulu. Setelah itu baru ke materi kedua, ketiga, keempat, dan kelima ya. Ya, anak-anak, sebelum kita ke materi, mari kita menyanyikan lagu lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila ini adalah ciptaan. Selamat mendengarkan. Garuda Pancasila. Pancasila
setelah tadi menyanyikan lagu Garuda Pancasila, nah inilah gambar Garuda Pancasila. Ya, ini gambar Garuda Pancasila. Garuda Pancasila itu adalah lambang negara Indonesia. Ya, ini gambarnya. Ya, kita lanjutkan lagi, anak-anak. Nah, Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dan juga Pancasilanya sebagai dasar negara. Kita sekarang lihat dulu tentang Garuda Pancasilanya. Ini ya, ini gambar Garuda Pancasila. Garuda Pancasila digambar dan dijadikan lambang Indonesia, negara Indonesia maksudnya, tentu ada maksud dan tujuannya. Dari setiap detil gambar ini, dari jumlah bulu sayapnya, bulu lehernya, kakinya, bulu ekornya, dan tulisan-tulisan beserta simbol-simbol yang ada di perisai di dada burung Garuda ini, semua ada artinya. Ya, nah di sini sudah dicantumkan di sini ya. Ini bintang itu melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Rantai itu melambangkan sila kedua, ya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pohon beringin ini melambangkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Lalu ada kepala banteng ini melambangkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir adalah padi dan kapas. Padi dan kapas ini melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah simbol-simbol yang ada di perisai lambang negara kita ya. Nah, terus ini adalah bulu leher. Bulu lehernya itu ada 45 yang menunjukkan bahwa negara Indonesia merdeka pada tahun 1945. Lalu ada bulu sayapnya ini ada 17 yang artinya negara kita merdeka pada tanggal 17. Lalu ini bulu ekornya itu ada 19, artinya itu awal ya, angka awal tahun negara Indonesia merdeka. Dan bulu ekor yang ini yang panjang-panjang ini ada 8 helai, itu menunjukkan bulan Agustus. Ya, 8 itu adalah bulan Agustus. Jadi, jumlah-jumlah yang ada pada anggota tubuh burung Garuda ini menunjukkan tanggal, bulan, dan tahun kemerdekaan negara Indonesia, yaitu 17 Agustus tahun 1945.